Shalom. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Pernahkah teman-teman berpikir, kok bisa makan saja memuliakan Allah? Bagaimana makan yang memuliakan Allah? Apakah makan sambil pegang salib? Makan di gereja? Makan di warung orang Kristen? Oh, makan yang memuliakan Tuhan itu harus diawali dengan doa? Atau bagaimana? Oh, makan yang memuliakan Tuhan adalah makan makanan yang halal-halal saja. Makan makanan yang tidak berlemak atau lain sebagainya, penuh dengan gizi. Bisakah kita memuliakan Allah dengan makanan kita atau dengan apa yang kita makan dan cara kita memakannya? Tuhan tentu mendesain kita untuk hidup bagi kerajaannya. Tuhan tentu menginginkan hidup kita ini adalah hidup yang berguna bagi Allah, hidup yang memuliakan Allah dalam segala yang kita lakukan. Kita diberikan kesempatan, kita diberikan waktu yang terbatas. Hidup kita di bumi ini terbatas, dan waktu kita yang terbatas itu seharusnya kita isi, kita gulirkan, kita gerakkan dengan satu agenda tunggal, yaitu memuliakan Allah di sepanjang hidup kita. Melakukan apa yang benar dan memuliakan Tuhan sepanjang usia kita. Nah, kalau kita makan, tapi makanan yang kita makan tidak sehat, kita makan sembarangan, tubuh atau perut kita seperti tong sampah, segala sesuatu masuk, all you can eat, kemudian semuanya kita makan, semuanya kita hajar, semuanya kita telan. Yang penting kenyang, yang penting enak, yang penting aku puas. Tentu kita harus cerdas, kita harus bisa mengidentifikasi bahwa tidak semua makanan itu berguna bagi tubuh kita. Kadangkala yang enak itu justru menjadi racun bagi tubuh kita. Kadangkala justru yang tidak enak itu menjadi obat atau sesuatu yang menyehatkan tubuh kita. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh makan yang enak, tapi kita harus tahu bahwa lebih daripada enak, kita membutuhkan yang sehat. Supaya apa? Supaya waktu yang Tuhan berikan kepada kita punya durasi hidup nih. Anggaplah 70 atau 80 tahun. Oke, saudara tidak puas. Oke, kita anggap 100 tahun. Belum puas juga. Oke, kita anggap 200 tahun usia hidup kita. Walaupun untuk zaman sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi orang yang bisa bertahan hidup selama itu ya. 200 tahun hidup kita anggap selama itu. Tapi kalau kita tidak menjaga pola makan kita makan sembarangan, kita tidak memperhatikan apa yang kita konsumsi, yang penting enak, yang penting kenyang, maka 200 tahun tadi bisa tidak tercapai. Semestinya 200 atau 100 tahun itu, kalau kita sehat, kita optimal, kita efektif, kita maksimal melayani Tuhan. Tapi karena kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita, karena kita sembarangan makan, minum, sembarangan mengkonsumsi, akhirnya tubuh kita terganggu kesehatannya. Akhirnya yang mestinya kita bisa mencapai 100 atau 200 tahun, 30 tahun sudah sakit-sakitan, 40 tahun menderita berbagai penyakit. Ada yang sampai meninggal di usia 40 tahun. Di usia 50 tahun mungkin belum meninggal, tapi sudah sakit ini dan itu, sehingga terkendala, terhambat untuk bisa melayani Tuhan. Jangankan menolong orang lain, kita akhirnya sibuk menolong diri kita sendiri oleh karena keteledoran atau kecerobohan kita dalam menjaga kesehatan. Jika engkau makan, makanlah untuk memuliakan Allah.
Jadi bisakah kita memuliakan Allah lewat makanan atau apa yang kita makan dan cara makan kita? Sangat bisa, yaitu dengan kita menjaga tubuh kita, memastikan apa yang kita makan itu benar-benar berguna bagi tubuh kita, supaya kita sehat, kita prima, kita umur panjang, dan dalam umur yang panjang, kondisi yang prima itu, kita optimal, maksimal, efektif melayani Tuhan. Tuhan berkati.